Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Overview obrolan virtual edisi hari ini, Rabu 8 Januari 2025. Bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Resti. Ya, kalau biasanya kita lebih sering bahas politik, tapi kali ini kita hadir membahas tema yang lagi hangat, yaitu Sintayong out, Patrick Kluivert in. Ya, Tribuners ini pecinta sepak bola Indonesia gemparkan oleh pemecatan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini, Tribuners, memicu begitu banyak pro dan juga kontra di tengah masyarakat, tentunya di tanah air. Dan satu pihak ini menganggap keputusan pemecatan itu sudah tepat, namun ada pihak lain juga yang menganggap ini terlalu terburu-buru. Dan hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menyebut adanya dinamika yang cukup kompleks di balik pemecatan Sintayong, Tribuners. Betul sekali. Sore tadi PSSI resmi mengumumkan legenda sepak bola asal Belanda Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Sebenarnya ada apa di balik pemecatan Sintayong? Kemudian apakah pemecatan ini adalah langkah yang tepat? Akan seperti apa nasib timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Kita akan membahasnya dalam overview edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Resti. Sudah hadir bersama kita narasumber yang hadir secara daring ya. Kita akan sapa ada Presiden Kelompok Supporter La Grande Indonesia. Ada Unggul Indra. Bang Unggul, selamat malam. Selamat malam Mas Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ya, dan juga ada bersama kami ini ada jurnalis Kompas.com Bang Firzi Idris. Selamat malam Bang Firzi. Ya, malam Gilang, malam Resti, malam Bang Unggul, semua apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Baik, terima kasih. Kita juga mengundang ada Ketua Sepak Bola Indonesia Juara Bang Hendri Satrio. Nanti kita akan nanti Bang Hendri akan bergabung juga di tengah acara. Kita ke kelompok supporter dulu deh dari La Grande Indonesia. Bang Unggul, apa kemudian respon dari teman-teman supporter khusus dari LGI terkait pemecatan dari Sintayong kemarin? Silakan Bang Unggul. Pastinya dari kami La Grande Indonesia kecewa ya, merasa sedih atas pemecatan Coach Sintayong. Kami khawatir isu ini menjadi gangguan terhadap keharmonisan di timnas. Soalnya kita tahu kita ini masih ada sisa 4 pertandingan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Amat sangat disayangkan kalau menurut kami dipecat sekarang, timingnya kurang pas lah. Seenggaknya biarkan Sintayong kerja dulu, seenggaknya sampai kualifikasi selesai. Menurut kami seperti itu. Baik, tapi artinya apakah teman-teman sudah bisa menerima keputusan? Toh ini juga sudah terjadi, kemudian penunjukan pelatih juga sudah dilakukan oleh PSSI. Kami dari pihak supporter tidak bisa diikut sertakan ya, diambil pendapatnya untuk kebijakan hal ini. Sangat disayangkan sih kalau suara kami, suara supporter tidak dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Ya, sangat menyesal atas pemecatannya. Semoga pelatih yang baru ini Patrick Kluivert bisa sesuai ekspektasi kami para supporter. Baik, kalau supporter sendiri, ini saya mendengar suara Mbak Unggul ini juga seperti menahan kesedihan gitu ya. Mbak Unggul, kalau teman-teman supporter itu sebetulnya pernah tidak diajak bicara oleh federasi terkait apapun itu, sepak bola, kemudian timnas dan lain sebagainya? Oh, enggak. Kita jarang sih dilibatkan untuk pengambilan keputusan, paling untuk koordinasi pertandingan. Oke, baik. Artinya kalau dari La Grande Indonesia ini sampai sekarang terasa masih berat ketika PSSI ini memutus kontrak Sintayong dari kursi pelatih Indonesia. Betul. Apalagi yang kita tahu, Coach Sintayong perlu kita apresiasi kan, banyak pencapaiannya selama melatih timnas. Jadi harusnya dikasih kesempatan sampai selesai kualifikasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Unggul untuk awal terlebih dahulu. Ya, saya ke Bang Firzi. Bang Firzi, mungkin pertanyaan sama tadi ke Bang Unggul seperti itu. Tanggapan dari Bang Firzi sendiri
mengenai pemecatan dari Sintayong ini. Kalau dari Bang Unggul tadi kan bahwasanya ini masih begitu mengecewakan dan belum diterima di kalangan supporter seperti itu. Kalau dari Bang Firsi sendiri menanggapi pemecatan STY ini, apakah memang sudah langkah yang tepatkah atau memang harusnya tidak untuk sekarang seperti itu, Bang Firsi? Ini langkah tepat atau enggak itu kan hanya waktu yang akan bisa menjawab ya. Federasi sudah mengambil keputusan, federasi udah mempertimbangkan setiap langkah di sepak bola itu pasti penuh resiko. Mau kita keluar menyerang, mau kita ngambil sepak pojok, kita selalu bisa kena resiko untuk sebuah serangan balik. Kita bisa kena resiko untuk menghadapi serangan lawan. Memang Sintayong dengan prestasinya luar biasa, dengan popularitasnya luar biasa. Mungkin pelatih sejak saya jadi wartawan, mungkin pelatih paling populer yang pernah saya lihat ya di depan mata para supporter. Bahkan mungkin mengalahkan almarhum Alfred Riedel ya dari 2010. Luar biasa popularitasnya dan kemampuannya di lapangan mengangkat prestasi tim yang tadinya duduk di ranking 170-an dunia naik ke ranking 120. Untuk sepanjang sejarah kita lolos ke Piala Asia babak knockout. Di Piala Asia U23 juga kita hampir satu pertandingan lagi terpaut dari Olimpiade Paris 2024 dan kita tentu saja untuk pertama kalinya ke sepanjang sejarah ke round 3 dan bahkan mengalahkan prestasi negara-negara Asia Tenggara lain di round 3 dengan jumlah perolehan 6 poin kita sekarang. Memang aneh kalau prestasi di dalam lapangan itu jadi pertimbangan utama bahwa apa yang kita lalui selama ini tuh begitu luar biasa di coachin, terus kenapa harus ada pergantian. Tapi ya kalau kita tahu bahasa yang dipakai Pak Erick Thohir kemarin di konferensi pers yang juga saya datangi, 8 kali dia mengucapkan kata dinamika hanya dalam 15 menit kurang konferensi pers itu pasti masuk besar dalam pertimbangannya federasi, termasuk bagaimana ada kata komunikasi, ada strategi, itu juga mungkin jadi perhatiannya federasi. Dan ini adalah sebuah langkah berani, sebuah langkah yang sangat nggak populer lah. Benar-benar langkah yang sangat nggak populer telah dilakukan oleh federasi dan sangat beresiko. Apalagi dengan 4 laga tersisa, di mana kita at least dalam 2 laga itu Bahrain dan China, kebutuhan kita bukan hanya seri, tapi menang. Kita tetap harus menambah 6 poin untuk mencapai angka magis 12 poin itu yang at least bisa membawa kita ke round 4 qualification. Tapi kalau memang harus diganti, makanya ini kemarin saya juga dapat banyak DM dan lain-lain ya, macam-macam nih soal timing pemecatan. Kalau saya bilang justru kalau mau mecat, kalau emang federasi udah milih mau mecat Sintayong dan itu nggak ada cara lain untuk mempertahankan dia, ya harus dilakukan sekarang. Makanya saya bilang timingnya tepat gitu. Karena setelah ronde laga Oktober kita tahu ada sesuatu di sana, dinamika yang sangat kuat di balik layar di sana. Terus kita masuk November. Kalau Oktober masuk ke November, itu emang jaraknya terlalu dekat. Sementara November ada 2 pertandingan kandang maha penting. Lawan Jepang dan lawan Arab Saudi yang kemudian kita bisa menangkan. Tapi itu saya yakin 100% ya. Kalau misalnya Arab Saudi kita seri aja, mungkin Chin udah ditendang dari sana ya. Nggak usah kalah deh. Itu udah PSSI sebenarnya udah siap itu untuk melakukannya saat itu juga. Tapi kita secara luar biasa kredit sekali kepada coachin, kepada para pemain. Kita mengalahkan Arab Saudi sepanjang sejarah. Pertama kali menang lawan Arab Saudi, kalau tidak salah sejak 1958. Itu perjuangan luar biasa. Setelah itu, nggak mungkin kita bisa, nggak mungkin PSSI berani memecat coachin setelah kemenangan itu. Itu impossible. Dengan dukungan yang luar biasa. Jadi, habis itu kita masuk ke Piala AFF. Entah kenapa Piala AFF juga tetap coachin, tapi itu pilihannya federasi. Mungkin harapannya masuk final atau semifinal dan tidak terjadi. Dan kemudian window paling tepat kalau keputusan itu udah diambil sekarang dan nggak bisa lebih lama lagi. Kalau lebih lama lagi akan sangat gawat bagi persiapan tim menjelang ronde Maret gitu. Baik, kalau Bang Firzi berarti melihat ini kan alasan yang disampaikan Pak Erick Thohir ini kan berkaitan dengan dinamika, strategi, yang itu mungkin hal-hal yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh supporter seperti itu. Nah, sebetulnya apakah isu-isu yang berkembang, ini mungkin Bang Firzi ada informasi nih terkait mungkin ada gap antara
Sintayong dengan beberapa pemain diaspora seperti itu. Apakah betul hal-hal semacam itu terjadi dan apakah sudah layak alasan yang disampaikan Erick Thohir itu menjadi dasar pemecatan Sintayong? Ya, ya banyak ya udah beredar kemana-mana. Saya juga tadinya udah nyiapin satu naskah untuk, saya kan sejak Oktober itu saya kontak banyak orang, kontak orang-orang yang dekat dengan tim, kontak petinggi-petinggi, ngajak ngobrol, pingin tahu ada apa sih di balik layar dan lain-lain. Ya kita tahu ada banyak hal yang terjadi, tapi itu sudah terjadi dan kayaknya udah banyak juga yang bocorin dan lain-lain. Nggak patut juga kita bongkar terlebih lanjut. Tapi kalau kita lihat mungkin ya ini saya sebelum ini saya juga tadi siang diwawancara juga dengan jurnalis Korea Selatan ya, berbicara soal lebih tepatnya berbicara soal culture sih, soal budaya. Perbedaan budaya terutama antara orang Korea Selatan dan orang Eropa terutama ya, di mana orang Korea Selatan yang sangat hierarkikal, sangat ini ketua dan bawahan itu kan jenjangnya terlihat, dan orang Eropa yang lebih bisa mengajak diskusi orang-orang di atasnya gitu. Ya mungkin berasal dari hal-hal seperti itu, perbedaan culture. Sebenarnya tidak ada yang salah dari mereka berdua karena mereka besar seperti itu. Tapi akhirnya jadinya adalah tubrukan kebudayaan yang dinamikanya sampai memaksa PSSI melakukan tindakan yang sangat tidak populer seperti ini di saat yang sangat genting juga bagi sepak bola kita gitu. Dan ya itu adalah resiko yang PSSI bersedia tanggung, dan kayaknya dalam hal ini memang saya ngelihatnya ya dari luar, dari apa yang saya telusuri sejak kejadian-kejadian itu pada Oktober, ya memang ini pilihan yang dilakukan federasi. Ini antara memilih pelatih atau memilih tim. Dan ya kita lihat pilihannya sudah diambil sekarang, dan ya semoga pendekatan yang PSSI lakukan dengan melakukan pendekatan cepat juga ya nih kepada Patrick Kluivert yang baru diumumkan sore ini, cepat juga kalau memang bilang bermula dari bukalapaknya Pak Erick tanggal 25 Desember, tanggal 8 ini dia udah confirm as pelatih, di mana sebelumnya namanya udah bocor kemana-mana, bahkan Fabrizio Romano udah mengabarkan bahwa Patrick akan mengambil pekerjaan. Keputusan yang sangat tepat dan semoga tidak salah langkah, karena kalau ini sampai blunder itu udah nggak tahu lagi deh ke depannya gimana. Baik, Bang Firdy, satu pertanyaan lagi sebelum ke Mas Unggul. Kalau tadi Anda sempat berbincang, diajak bicara diskusi dengan wartawan Korea Selatan. Artinya di Korea Selatan ini apa media di sana bicaranya lebih ke keputusan yang dianggap salah atau seperti apa sih Bang nuansa yang ada di Korea Selatan tentang pemecatan Sintayong ini? Ya, di Korea Selatan kan mereka tahu ya pelatih-pelatih mereka banyak yang berjuang di Asia Tenggara ya. Dulu ada Pak Kang Seo, ada macam-macam lah, ada beberapa pelatih lain juga, ada Kim Panggon dulu di Malaysia. Jadi itu jadi perhatian. Coach Shin terutama karena mereka itu kan masih segar di ingatan mereka bagaimana mereka bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018, dan itu adalah jasanya Coach Shin juga. Jadi mereka sebenarnya terkejut juga karena berita yang mereka dengar sejauh ini tuh sangat-sangat positif. Ya seperti yang prestasi-prestasi yang tadi udah kita jabarkan deh soal Coach Shin, soal prestasi-prestasinya. Nah, ketika ternyata ada kejadian-kejadian ini yang membuat langkah federasi yang diambil cukup ekstrim gitu. Coach Shin itu sebenarnya menurut tadi teman saya itu Jason Lee, dia mengatakan bahwa Coach Shin ini sebenarnya masih dipandang di Korea Selatan, bahwa ketika Jurgen Klinsmann terancam kehilangan pekerjaannya dan akhirnya kehilangan pekerjaannya, nama Coach Shin itu mereka menyiapkan dua alternatif ya, pelatih lokal, pelatih internasional. Coach Shin itu namanya ada di list, salah satu list paling tingginya lah untuk dari antara pelatih-pelatih lokal mereka, yang akhirnya mereka menunjuk Hong Myung-bo kalau nggak salah.
itu mantan bek tangguh mereka. Tapi Coach Shin ada di conversation, ada di pembicaraan untuk jadi pelatih Korea Selatan penerus. Segitunya dia masih dianggap oleh warga Korea Selatan sendiri. Jadi ya dia menanyakan kepada saya apa yang terjadi gini-gini, dan dia juga menjelaskan soal yang mungkin perbedaan culture ini akhirnya bermain, akhirnya menjadi barrier ya, bahasa dan lain-lain, tentu kita tahu itu. Tapi ya di sana mereka mempertanyakan gitu, kenapa kayaknya dari luar kok baik-baik saja dan timnas relatif sukses, tapi kok langkah tegas yang diambil. Mereka takut ini mungkin akan jadi presiden buruk kepada pelatih-pelatih Asia, pelatih-pelatih Korea Selatan lain di Indonesia khususnya, bahwa kesuksesan pun nggak cukup untuk mengamankan pekerjaan mereka di region ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Firzi. Ya, saya minta tanggapannya ke Bang Unggul langsung. Bang Unggul, kalau tadi kan sudah disebutkan bahwasanya yang kita dengar juga kemarin bahwasanya alasan banyak disinggung mengenai dinamika dan juga komunikasi dan lain dinamika dan teknis dan lain sebagainya. Bang Unggul sendiri melihat hal ini, apakah adanya celah di situ, adanya dinamika yang kemudian disebut ada gap dan lain sebagainya. Apakah tidak juga memberikan rasa kelegaan dari supporter sendiri untuk kemudian melepas Sintayong, Bang Unggul? Ya, dari kami banyak juga ya melihat di media sosial dan juga pemberitaan seputar timnas terkait alasan-alasan apa saja yang dijadikan alasan untuk pemecatan Sintayong. Dan pastinya alasan kan dibuat masuk akal ya untuk diterima masyarakat umum ya. Artinya di sini kami mencoba move on, mencoba siapapun nanti pelatihnya, siapapun pemainnya di timnas, tugas kami La Grande Indonesia sebagai pemain ke-12 selalu support timnas. Mau menang, kalah seri, kami selalu ada di belakang pemain timnas. Oke. Bang Unggul, kalau kemudian saat ini sudah resmi ya ditunjuk ini Patrick Kluivert untuk sebagai pelatih timnas selanjutnya. Apakah kemudian dengan ditunjuknya Patrick Kluivert ini juga sudah mengobati rasa kekecewaan itu, atau justru ini bisa dikatakan dalam tanda kutip semakin berontak dari supporter, Bang Unggul? Menurut pandangan kami mau mencoba melihat dulu kalian Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Patrick Kluivert. Tugas beliau ini sangat berat, apalagi mengambil tongkat estafet yang sudah dijalankan Coach Shin separuh perjalanan ini. Paling kami menaruh harapan yang besar untuk pelatih yang baru. Harapan yang besar tentunya, Bang. Bang Unggul, apakah kemudian kalau dari Bang Unggul sendiri dengan kemudian ini juga mendekati kayak sebentar lagi tanding itu kan, 2 bulan lagi tanding seperti itu. Apakah kemudian ketika ini ada pergantian pelatih, menurut Bang Unggul sendiri apakah kemudian ini juga waktu yang cukup untuk mempersiapkan nantinya tim Indonesia tampil prima, atau dari seperti Bang Unggul seperti apa melihatnya? Mudah-mudahan 2 bulan ini waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim, apalagi materi pemain sudah lumayan bagus dan didatangkan juga dari Belanda dengan alasan bahasa ya. Semoga pemain dan pelatih bisa cepat adaptasi dan bisa menerapkan skema permainan sesuai strategi pelatih. Oke, saya mau tanya ke Bang Unggul nih. Bang Unggul, ini kan pemecatan pelatih timnas saat masih disayangnya sama supporter kan ini nggak cuma sekali ini ya. Dulu 2018 pernah Luis Milla seperti itu, tiba-tiba dicopot seperti itu. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada gerakan iuran lah dari supporter-supporter untuk berapa sih kontraknya Luis Milla seperti itu biar bisa lanjut latih timnas. Kalau dibandingkan dengan pemecatan Luis Milla, apa perbedaan yang begitu kental saat Sintayong ini dipecat kemarin, Bang Unggul? Perbedaannya di rentang waktu ya, dan juga pencapaian-pencapaian yang Coach sudah jalani. Banyak pengalaman, banyak pertandingan yang sudah sama-sama kita nikmati dan patut diapresiasi. Makanya perasaan merasa kehilangan ditinggalkannya lebih dalam ketika Coach dipecat. Seperti itu, Bung. Baik, artinya memang
tadi ya prestasi-prestasi yang disinggung seperti peningkatan ranking FIFA yang sangat melonjak dari 173 ke 127, Ya. naik 46 peringkat. Kalau Bang Firzi melihat dinamika yang terjadi di kelompok supporter ini, apakah memang begitu besarnya cinta supporter terhadap Sintayong? Apakah kemudian yang terjadi saat ini adalah mereka kubu yang pro dan kontra, atau seperti apa Bang Firzi melihat kondisi supporter di Indonesia saat ini? Ya, kondisi supporter Indonesia pastinya 90% mungkin ya masih mendukung keberadaan Sintayong. Bahwa timnas akan masih seperti apapun permainannya, nama Sintayong masih harum di mata mereka. Kayak misalnya ketika di Solo kemarin untuk pertandingan terakhir fase grup Piala AFF lawan Filipina, itu timnas kan jujur aja mainnya kurang enak dipandang ya, secara menyerang banyak yang salah pengertian, operan-operan mungkin kurang nyampai, pemain-pemain kurang maksimal, akhirnya main 10 orang terus kalah. Tapi seburuk apapun timnas main ketika itu pun, setelah 90 menit berlalu, nama Sintayong masih dinyanyikan, nama Sintayong masih menggema di stadion. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Biasanya kalau timnas kalah ya banyak pelatih yang ya udah gitu, nggak dinyanyikan seperti Sintayong, dan ini merupakan dinamika yang luar biasa antara Coach Shin, kecintaan luar biasa dari para fans kepada Coach Shin, dan kecintaan yang sangat dapat dimengerti ya. Tapi di satu sisi juga saya dari pantauan mereka-mereka yang misalnya reply ke kolom komentar saya atau reply ke beberapa akun media sosial yang lain gitu, dari beberapa bulan terakhir sebenarnya mereka udah memahami kalau misalnya Shin ini kenapa-napa gitu, dalam artian kalau federasi mau bergerak untuk federasi merasa berat untuk lanjut dengan Coach Shin atas alasan apapun, itu mungkin ada 50-50 yang mungkin sudah bisa menerima gitu. Tapi itu semua tergantung dari siapa penerusnya. Kayak Luis Milla, Luis Milla tuh kalau nggak salah habis Luis Milla Simon ya. Simon McManamy. Iya, Simon McManamy ya. Simon kan dia datang dengan track record bagus, bawa Bayangkara juara dan lain-lain. Tapi akhirnya nggak juga berhasil. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin pelatih berganti itu kan suatu hal yang lumrah ya di dunia sepak bola ya. Kami di Kompas.com udah bicara dengan Mark Klok, udah bicara dengan Greg Nwokolo, udah bicara dengan berbagai pengamat sepak bola. Saya bicara dengan mantan asistennya Luis Milla, Bang Bes. Dia mengatakan perubahan itu sesuatu yang wajar di sepak bola. Tapi perubahan harus diikuti dengan perkembangan ke arah yang lebih baik. Disinilah peran mencari pengganti yang seharusnya bisa mengangkat timnas Indonesia ke level berikutnya. Karena ketika tim Pak Erik mengundang saya saya dan teman-teman media ya untuk datang meliput acara konferensi pers yang akhirnya mengumumkan kepergian Sintayong, itu adalah judul headernya adalah rencana baru untuk perkembangan timnas Indonesia. Jadi seharusnya pelatih baru itu melakukan mengangkat dari pelatih sebelumnya. Semua pergantian harus lebih baik dari sebelumnya. Dan ya kalau kita tahu nama yang ada sekarang memang dari luar masih bisa lebih baik lagi ya. Tapi kita kan akan memberi kesempatan kepada dia. Benar kata Bang Unggul tadi, kita memberi kesempatan, kita mengucapkan selamat datang kepada Patrick. Kita dengar dulu apa yang bisa dia tawarkan, terutama nanti di konferensi pers hari Minggu nanti, di mana dia akan menjabarkan, dia dan Pak Erik akan menjabarkan kenapa sih dia yang dipilih, apa penyebabnya, misi dia seperti apa, game plan permainan dia seperti apa, apakah dia tahu sepak bola Indonesia seperti apa, apakah dia tahu luar biasanya supporter-supporter kayak La Grande dalam mendukung timnas Indonesia. Nah, disitulah kita akan paham seperti apa sih ini Patrick Kluivert. Mungkin CV-nya nggak terlalu bagus, tapi kalau dia bisa memahami itu semua, dia bisa punya game plan yang bagus, yang masuk akal, yang cocok dengan para pemain kita, dan dia mengerti culture dari para pemain Garuda. Siapa tahu para supporter akan bisa menerima dia dengan jauh lebih hangat
Dan itu adalah misi yang harus Patrick Kluivert dan federasi yakinkan supporter bahwa perubahan ini menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu sih. Oke. Baik, nah kita akan habis ini membahas tentang tadi ya sudah tentang pemecatan Sintayong dan sekarang tentang ditunjuknya Patrick Kluivert. Mungkin saya ke Mas Unggul deh. Mas Unggul, kalau dari supporter melihat seperti apa? Tadi Bang Firdi sudah menyampaikan, ini CV-nya nggak terlalu bagus tuh. Apalagi kalau anak sekarang bilangnya kebanting tuh kalau dibandingkan sama CV-nya Sintayong tuh. Bahkan dua asistennya ya, ada Alex Pastur dan juga ada Langsat ini disebut-sebut lebih punya CV yang lebih baik daripada Patrick Kluivert. Kalau dari Lagrande seperti apa membaca atau kemudian menanggapi terkait ditunjuknya Patrick sebagai pelatih timnas? Ya, kemarin dengar dari hasil konferensi persnya federasi, alasannya lumayan lucu ya. Mungkin satu-satunya pelatih yang mau dipanggil, yang mau datang ya. Karena pas hari Natal ya. pas tanggal 25 kan, pas hari Natal. Nah, entah itu alasan, menurut kami Lagrande itu alasan yang kurang masuk akal lah kalau satu-satunya pelatih yang mau datang. Paling ya kami beri kesempatan untuk pelatih yang baru Patrick Kluivert. Semoga bebannya nih lumayan berat karena menerima tongkat estafet dari Coach Shin. Coach Shin sudah jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami nggak ada lagi proses nih. Kami ingin Patrick Kluivert membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya harus jadi runner up di kualifikasi putaran ketiga ini yang sisa 4 pertandingan lagi. Semoga itu jadi ajang pembuktian dan bisa jadi tambahan di CV-nya Patrick Kluivert. Oke, kalau dengan embel-embel ini kan pemain legenda pernah main di Barcelona, di AC Milan, di Ajax Amsterdam. Itu apakah menurut supporter tidak cukup kemudian untuk bekal dari Patrick menjadi pelatih timnas? Banyak juga pelatih yang mungkin bagus ketika bermain, tapi pengalaman berlatihnya kurang. Ada juga yang waktu jadi pemain dia nggak berprestasi, tapi setelah jadi pelatih banyak pencapaian. Nah, ini jadi pembuktian juga nih, apakah Patrick bisa sebagus ketika dia bermain di klub dan di timnas. Kita lihat nanti. Baik, artinya masih memberikan kesempatan untuk Patrick. Kalau tanggapan terkait ini kan baru juga diumumkan udah ada hashtag Patrick Kluivert out seperti itu. Persiapan template. Nah ini menurut Mas Unggul ini apakah ini hanya ya mungkin masih kekecewaan, masih di suasana kekecewaan dari supporter timnas atau seperti apa sebetulnya teman-teman terutama Lagrande ini menanggapi? Ya bisa dimaklumi karena masih merayakan hari patah hatinya kemarin ya. Dan juga pelatih yang baru ini menanggung beban yang berat kan. Setelah pencapaian Coach Shin selama di timnas. Ya jadi wajarlah jika supporter atau netizen di sosial media banyak yang mulai neror lah istilahnya. Baik, artinya itu masih ungkapan sakit hati aja ya, Mas Unggul ya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Saya ke Bang Firzi yang kemarin ini juga isu yang cukup menarik Bang Firzi bahwasanya EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut puluhan miliar ini dikeluarkan untuk membayar kompensasi STY seperti itu. Ada yang menyebut bahkan sampai 30 miliar seperti itu. Nah, kalau dari Bang Firzi sendiri, apakah langkah berani Erick Thohir ini kemudian bisa dikatakan sudah pas atau kalau orang sekarang menyebutnya apakah ini blunder seperti itu, Bang Firzi? Iya, ya bayar kompensasi pasti besar ya, karena kita tahu dia hanya jalan 6 bulan dari pembaruan kontrak 2 tahun. Ya saya juga bicara dengan beberapa petinggi federasi ya terkait settlement kontraknya ini memang nggak dikasih detail terlalu banyak, tapi kayaknya walaupun di angka puluhan, tapi kayaknya nggak setinggi yang angka-angka yang udah beredar di luar sana karena angka ini kan tergantung dari semua variabel ya, karena Shin itu kan datang sebagai paket ya.
paket dengan semua asisten pelatihnya, pelatih kiper, analis, dengan JJ sekalipun, para penerjemah dan lain-lain. Jadi itu adalah proses yang masih berjalan. Kayaknya akan ada diskusi alot juga soal settlement ini karena ya beberapa pihak punya argumen sendirilah berapa yang masih diutangin lah. Tapi memang ke depannya kita lihat ini adalah biaya yang sangat besar. Pertama, federasi emang menanggung beban popularitas ya dengan memecat Shin di saat lagi tinggi-tingginya ini. Kedua, ada beban finansial juga dalam memecat pelatih yang lagi dalam masa kontrak. Artinya duitnya banyak tuh. Belum lagi menunjuk pelatih baru di saat settlement kontrak untuk pelatih lama belum selesai dilakukan, bahkan belum dimulai. Nah, ini juga menjadi bukti ya bahwa ini PSSI duitnya berapa nih sekarang. Apalagi kabarnya akan mendapat kucuran dana dari Kemenpora sekitar 200-an M bulan ini atau bulan depan gitu untuk program-program timnas. Itu jumlah yang sangat besar juga. Jadi ya kita akan lihat ke depannya nih seperti apa gaji Kluivert seperti apa ya, itu kita nggak akan tahu detailnya, tapi mungkin nanti ke depannya akan ada sedikit bisikan-bisikan ya, kita pantau aja pemberitaan yang akan datang. Oke, menarik untuk menunggu ini juga karena memang kan uangnya udah banyak banget yang dikeluarin. Nanti ujung-ujungnya lah tiket timnas lagi yang makin naik ya kan. Ini Bang, terus terkait asisten pelatih tadi yang dari Patrick Kluivert ya, ada Alex Pastoor dan juga Denny Lansat. Ada lihat dua sosok ini seperti apa kalau dia dari track recordnya? Apakah benar lebih bagus daripada sang pelatih itu sendiri dari Patrick Kluivert atau seperti apa? Ya kalau kita lihat emang Pastoor punya pengalamannya di klub-klub Liga Belanda dan juga Lansat. Kita tahu dia pemain yang pernah bermain di Liga Inggris juga, mungkin bisa membantu Patrick secara taktis, secara game preparation, secara tactical plan. Itu beberapa hal yang katanya membuat federasi melihat ada kekurangan di Coach Shin dalam soal itu, tactical preparation, game plan, strategi dan lain-lain. Nah, di sini dia harus membuktikan bahwa dia lebih baik nih. Dia harus membuktikan bahwa Patrick Kluivert seorang top skor di Euro 2000 ya, orang yang selama 10 tahun lebih memegang rekor top skor di timnas Belanda, dan seorang pemain yang ketika bermain merupakan seorang pemenang Liga Champions Eropa. Kita dulu punya pelatih yang pemenang Liga Champions Asia, sekarang kita punya pelatih yang merupakan juara Liga Champions Eropa. Jadi seluruh pengalaman asistennya Patrick dan pengalaman Patrick sendiri akan sangat dibutuhkan secepat mungkin untuk membantu Garuda gitu. Karena kita tahu satu kesulitan timnas Indonesia dalam mencetak gol, terutama di round 3, terutama di turnamen-turnamen Piala Asia yang melibatkan lawan-lawan lebih kuat. Nah, disinilah kehadiran seorang pemain, seorang scorer handal dalam diri Patrick Kluivert mungkin bisa dia turunkan. Mungkin juga dia turun di lapangan latihan, mempraktekkan sendiri cara menendang bola, cara keeping, cara scoring. Mungkin itu yang dia bisa lakukan untuk meningkatkan peruntungan timnas Indonesia karena waktunya sangat-sangat tipis emang. Apalagi nanti akan kedatangan oleh Romeni juga, seorang striker, striker muda, striker jangkung, striker yang bisa menjadi harapan pengganti Ragnar ya untuk laga lawan Australia di mana Ragnar akan menjalani scoring, dan semoga ada kolaborasi apik antara Patrick dan juga Ole untuk menjadi game changer di lini depan gitu. Oke, terima kasih Bang Firzi. Kita juga masih menunggu ya kabar dari Bang Henry Satrio, ini belum masuk juga nih. Soalnya ini ada pernyataan menarik Bang dari Bang Henry Satrio ini 10 bulan yang lalu, tepatnya Februari, dalam sebuah obrolan ini dia pernah menyampaikan bahwasanya udahlah Sintayong cukup sudah lah untuk melatih timnas. Itu udah keluar tuh dari pernyataannya Bang Henry Satrio di Februari 2024. Sebetulnya menarik untuk diulik. Kalau ini Bang Firzi tadi alasannya apa? Alasannya apa Mas Gilang? Kalau dulu alasannya karena terlalu banyak
pemain naturalisasi seperti itu. Alasannya sih itu dulu. Makanya sebetulnya mengundang untuk Jadi sama lebih dong. detail Iya. lagi. Oke. Kalau saya tadi apa yang disenggol sama Mas Unggul ya, tadi menyampaikan kok Erick Thohir bisa ya menyampaikan alasannya ini salah satu-satunya pelatih, satu-satunya calon pelatih yang datang interview di hari Natal. Itu yang disampaikan ke publik dan kita tidak ini berarti publik juga membacanya itu alasan penunjukan Patrick Kluivert seperti itu. Kalau Bang Firzi melihatnya apakah itu memang satu dari banyak alasan yang mungkin tidak diungkapkan ke publik atau itu menjadi betul-betul pembeda akhirnya Patrick Kluivert ini dipilih karena menemui atau interview dengan Erick Thohir di hari Natal? Iya, karena Erick kabarnya membuka lapak ya, buka warung istilah dia. Nah, dari tanggal 25 sampai 30 ada 3 undangan katanya dilampirkan untuk tanggal 25 itu dan untuk mengetes komitmen dan keseriusan calon pelatih gitu, makanya hanya ada satu yang datang. Saya tahu ada beberapa nama, mungkin tiga-tiganya ya saya akhirnya dapat nama-namanya dan memang nama-namanya ada yang lebih besar tapi ada juga yang nggak sebesar Patrick ketika bermain tapi pengalaman melatihnya lebih dalam lah, lebih ekstensif, lebih banyak. Tapi ya halangannya terkait antara bayaran, ya biasa lah ya, bayaran lebih mahal atau juga usianya. Tapi kita tahu juga mungkin saja Kluivert ini datang dengan usulan dari Louis van Gaal yang memang sudah ditemui beberapa kali oleh pihak PSSI karena PSSI diketahui sudah menghubungi KNVB beberapa kali untuk mencari pelatih dan juga mencari technical director itu yang kabarnya saya dapat Pak Erick udah mewawancarai sekitar 6 sampai 8 technical director tapi sampai sekarang masih belum ketemu yang cocok bagi tim nasional seperti itu. Kalau Louis van Gaal kabarnya seperti apa? Apakah itu betul-betul tidak jadi? Iya, kalau kata Ruud Gullit di media Belanda ya di Ziggo dia udah memberi selamat kepada Patrick Kluivert atas jabatannya dan dalam pembicaraan itu dia juga bertanya apakah Van Gaal akan jadi technical director, dia menjawab tidak. Singkat kata dia jawab tidak. Dia memberikan beberapa alasan ya kayak sebagai dirtek udah usianya yang sudah 73 tahun, udah gitu jarak antara Amsterdam dan Indonesia itu jauh. Dan soal kesehatan juga Van Gaal kan juga mengalami masalah yang membuat dia akhirnya pensiun lebih cepat dari dunia kepelatihan dan sekarang hanya menjadi penasehat bagi Ajax Amsterdam. Jadi ya di situ ada beberapa halangan yang membuat Van Gaal yang tadinya diperhitungkan sekarang tidak. Oke, baik, terima kasih Bang Firzi. Kita sampai sudah bergabung ada Bang Hendri Satrio, Bang Hensat. Ya, apa kabar Mas? Woi, ini yang ditunggu nih. Ketua Sepak Bola Indonesia Juara SIJ. Ya, Bang Hensat, ini kan kalau langsung saja ya, Bang Hensat dari hampir setahun lalu lah ini Bang Hensat menyebut bahwasanya sudah cukuplah Sintayong untuk melatih timnas dan akhirnya saat ini juga PSSI sudah mengambil keputusan untuk kemudian memutus kontrak STY. Artinya Bang Hensat ini sudah langkah yang begitu tepatkah atau seperti apa Bang Hensat sekarang melihatnya? Ya kan langkahnya sudah diambil ya, sudah diputuskan. Jadi menurut saya ya kita move on aja dengan pelatih Kluivert ini nantinya mau seperti apa. Kan alasan utamanya adalah komunikasi. Kalau memang demikian artinya seharusnya komunikasi antara pemain dengan manajemen kepelatihan sudah bisa di-solve dan kita menunggu hasilnya saja. Ini kan sebetulnya concern dari kami adalah haus akan juara ya. Jadi karena kemarin AFF juga terakhir kembali kita gagal juara setelah berkali-kali gagal juara lagi. Nah ini sekarang sudah ada manajemen baru ya kita tunggu nanti hasilnya seperti apa gitu. Yang jelas kan katanya akan ada beberapa main-main diaspora naturalisasi lagi yang masuk. Nah mudah-mudahan dengan adanya manajemen kepelatihan baru ini bisa lebih baik lagi hasilnya gitu. Oke. Kan tantangannya Patrick kan sebenarnya membuktikan ke
pada pecinta bola Indonesia, kepada rakyat Indonesia bahwa memang dia bisa membawa timnas ini menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tadi Ya. saya dengarkan Mas Unggul, Mas Virgi bicara bagaimana harapan dan kemudian beberapa catatan dari timnas. Saya rasa semuanya sudah memahami itu, dan saya juga bersepakat dengan catatan-catatan itu. Hanya memang waktunya tidak lama untuk bebenah dan mempersiapkan timnas secara utuh gitu ya. Tapi memang sekali lagi karena sudah diputuskan juga, saya lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada manajemen kepelatihan yang sekarang untuk bisa membuktikan ya kepada rakyat Indonesia bahwa ini adalah pilihan tepat. Saya setuju juga dengan beberapa catatan teman-teman sepak bola Indonesia yang mempertanyakan tentang prestasi Clifford ya. Tapi dari berbagai hal itu ya tetap saja kita mesti juga memberikan kesempatan, karena kan ada juga pelatih yang sama sekali tidak memiliki pengalaman kemudian diberikan pengalaman dan akhirnya hasilnya juga baik. Tapi menurut saya juga adalah tentang budaya di timnas ya. Mungkin dengan 5 tahun Sintayong berada di timnas itu ada budaya tersendiri yang dia bawa gitu. Mudah-mudahan dengan manajemen kepelatihan yang baru ini budayanya sudah cepat berubah. Dan satu lagi yang menurut saya juga penting ya, bagaimana Clifford dan manajemen pelatih yang baru ini berkomunikasi dengan pelatih-pelatih Indonesia lainnya, termasuk juga pelatih-pelatih di klub gitu. Karena memang ada beberapa catatan juga di zaman Sintayong, misalnya antara Sintayong dengan Indra Safri, misalnya itu kan sudah tidak lagi menjadi rahasia, sudah jadi pengetahuan umum bagaimana ada persaingan di antara mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan manajemen kepelatihan yang baru ini tidak perlu terjadi, karena satu Indonesia untuk Indonesia yang juara. Gitu. Baik Bang Henry, udah lengkap semua nih, pertanyaannya udah dijawab semua nih, sekali ini jawab Bang Henry. Tapi Bang Henry, betulkah pernyataan saya di awal tadi, Milani di awal tadi, bahwa saya 10 bulan yang lalu benar Bang Hensat sudah ada pendapat yang nggak populer tuh, bahwasanya sudah cukup lah Sintayong melatih Indonesia. Itu betulkah alasannya karena memang faktor kebanyakan naturalisasi atau ada faktor lain Bang Henry? Justru karena naturalisasi harusnya Sintayong waktu itu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Saya sih memperhatikan bahwa dengan adanya kekuatan pemain naturalisasi, seharusnya kita timnas yang lebih baik. Secara level memang iya. Tapi waktu itu pendapat saya mengatakan bahwa begini, sejarahnya sebuah timnas sepak bola negara itu akan dicatat oleh negara karena dia juara, bukan peningkatan level FIFA-nya. Nah itu makanya sebetulnya sih pembicaraan itu karena memang rasa haus saya untuk juara ya. Iya memang ada proses lah, ada yang diinin, yang dihituin gitu, betul. Tapi pada saat proses itu berlangsung, kita bisa juga juara SEA Games gitu ya. Dan memang dengan adanya kepelatihan yang baru ini, saya gini ya Mas, sebetulnya saya kaget juga sih secepat itu diganti ya. Tadinya saya pikir menghabiskan minimal pertandingan kandang yang akan datang terjadi, atau minimal 2 pertandingan ke depan lah, baru kemudian ada evaluasi. Nah, seperti penggantian seperti ini yang mendadak kan seolah-olah memang karena hasil AFF ya. Padahal dari awal sudah dikatakan AFF bukan target gitu. Nah itu juga saya jadi catatan sendiri sih pada saat dikatakan AFF bukan target, dan kemudian pemain-pemainnya juga notabene adalah pemain-pemain baru gitu ya. Saya menganggapnya emang sengaja dilepas itu. Padahal kalau misalnya kita anggap hitung-hitungan mudah ya, karena kita punya tim nasional yang sudah pernah juara SEA Games, kalau kemudian mau regenerasi misalnya, itu bisa aja tim nasional yang SEA Games itu kan dimainkan di AFF. Tapi kan ternyata kemarin nggak gitu ya. Tapi lagi-lagi itu kan sudah berlalu, dan mestinya kita menatap mudah-mudahan Indonesia yang lebih juara. Kalau saya memang gini ya, saya senang sih level kita naik ya, meningkat, senang banget gitu. Tapi saya punya catatan sendiri terhadap para juara itu.
Kayak misalnya kita tahu Yunani pernah juara Eropa, Denmark pernah juara Eropa. Tapi kita kan juga nggak pernah menanyakan kira-kira, atau kita nggak ada yang tahu juga level di urutan FIFA kali ini Denmark dan Yunani itu urutan berapa. Tapi mereka pernah juara gitu. Itu yang Hmm. itu sebenarnya yang saya rindukan sih. Makanya waktu kemenangan SEA Games kemarin itu mengobati rasa haus yang luar biasa. Mhm. Kemenangan lawan negara-negara besar seperti Arab Saudi kemarin oke lah. Membawa kita memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi kan dalam sepak bola Arab Saudi juga pernah mengalahkan Argentina, tapi Argentina yang juara. Ya. Jadi lagi-lagi yang juara itu. Mudah-mudahan ini ujungnya saya nggak tahu dari mana sih ini. Apakah kemudian kita berhasil lolos ke Piala Dunia atau peringkat kita naik, tapi at least kegundahan sebagai juara itu Hmm. dipenuhi. Ya saya paham lah, pasti semuanya akan bilang itu ada prosesnya yang ngerti. Tapi kalau ada yang juara deket dulu mestinya didapatkan itu kan juga enak gitu. Baik. Sekarang prosesnya sudah oke menurut saya. Pemain-pemain naturalisasinya bahkan mau ditambah katanya. Nah dengan kekuatan pemain naturalisasi, kemudian Clifford datang, mestinya sih ada harapan baru ya. Terima kasih Coach Sintayong sudah membuat tim kita ditakuti saat ini di ASEAN, bahkan di Asia. Tapi tetap saja kalau saya catatannya adalah juara. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Hendri. Dan ini karena keterbatasan waktu juga, kita akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama dari Presiden Kelompok Supporter Timnas La Grande Indonesia, ada Mas Unggul. Silakan untuk closing statementnya Mas Unggul. Harapannya apa nih dengan pelatih baru Patrick Kluivert? Harapannya tidak ada lagi perjudian karena kami mendukung timnas bukan sekedar drama. Selamat bertugas Patrick Kluivert, bawa kami ke Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Mas Unggul. Ya, Bang Firzi? Fizi, silakan closing statement. Ya, untuk Patrick Kluivert pasti selamat datang ke Indonesia, selamat datang ke Timnas Indonesia. Kita pasti akan menunggu gebrakannya. Waktu nggak banyak, perjuangan Patrick pasti akan luar biasa sulit memenangkan laga di lapangan dan memenangkan fans sepak bola Indonesia di luar lapangan. Pekerjaan mahal sulit, tapi semoga bisa melewati ujian dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih juga Coach Sintayong atas jasa-jasanya selama ini. Terima kasih atas 5 tahun yang luar biasa yang memberikan banyak dinamika petualangan positif kepada sepak bola Indonesia dan semua prestasi yang telah diraih ya. Itu adalah hal luar biasa dan anytime Coach Shin mau balik sih saya yakin kalau kepemimpinan PSSI ya akhirnya bergeser ke arah hal yang baru lagi, mungkin ada pergantian di pucuk, pasti fans sepak bola Indonesia akan menerima Coach Shin dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih Bang Firzi. Terakhir dari Bang Hensat, silakan untuk closing statementnya. Oh itu tadi menarik closingnya Mas Unggul tuh ya. Jangan ada perjudian, saya setuju tuh Mas. Jadi apa yang ada dipasang yang terbaik supaya kita bisa menang lah dan kemudian meraih hal-hal yang kita harapkan. Ya selamat datang Patrick. Tidak mudah tentunya menjadi pelatih timnas Indonesia saat ini karena pecinta sepak bola Indonesia sudah memiliki standar sendiri terhadap arti sebuah prestasi bagi timnas Indonesia. Terima kasih Tribun mengundang saya. Terima kasih banyak Mas Unggul, Mas Firji. Salam Baik, kenal. terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber. Bang Hensat, terima kasih. Kemudian Mas Unggul dan juga Bang Firzi. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, demikian Tribuners perbincangan dalam program Overview edisi hari ini. Pasti menjadi harapan kita semua. Semoga Patrick Kluivert memberikan prestasi untuk timnas Indonesia dan juga sekali lagi terima kasih untuk Sintayong. Ya. Baik, sampai di sini perbincangan kali ini. Saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Rasti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Overview obrolan virtual edisi hari ini, Rabu 8 Januari 2025. Bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Resti. Ya, kalau biasanya kita lebih sering bahas politik, tapi kali ini kita hadir membahas tema yang lagi hangat, yaitu Sintayong out, Patrick Kluivert in. Ya, Tribuners, ini pecinta sepak bola Indonesia gemparkan oleh pemecatan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini, Tribuners, memicu begitu banyak pro dan juga kontra di tengah masyarakat, tentunya di tanah air. Dan satu pihak ini menganggap keputusan pemecatan itu sudah tepat, namun ada pihak lain juga yang menganggap ini terlalu terburu-buru. Dan kali ini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ini menyebut adanya dinamika yang cukup kompleks di balik pemecatan Sintayong, Tribuners. Betul sekali. Sore tadi PSSI resmi mengumumkan legenda sepak bola asal Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pengganti Sintayong dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Sebenarnya ada apa di balik pemecatan Sintayong? Kemudian apakah pemecatan ini adalah langkah yang tepat? Akan seperti apa nasib timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Kita akan membahasnya dalam overview edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Resti. Sudah hadir bersama kita narasumber yang hadir secara daring ya. Kita akan sapa ada Presiden Kelompok Supporter La Grande Indonesia. Ada Unggul Indra. Bang Unggul, selamat malam. Selamat malam, Mas Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ya, dan juga ada bersama kami ini ada jurnalis Kompas.com, Bang Firzi Idris. Selamat malam, Bang Firzi. Ya, malam Gilang, malam Resti, malam Bang Unggul, semua apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Ya. Baik, terima kasih. Kita juga mengundang ada Ketua Sepak Bola Indonesia Juara, Bang Hendri Satrio. Nanti kita akan nanti Bang Hendri akan bergabung juga di tengah acara. Kita ke kelompok supporter dulu deh dari La Grande Indonesia. Bang Unggul, apa kemudian respon dari teman-teman supporter khusus dari LGI terkait pemecatan dari Sintayong kemarin? Silakan Bang Unggul. Pastinya dari kami La Grande Indonesia kecewa ya, merasa sedih atas pemecatan Coach Sintayong. Kami khawatir isu ini menjadi gangguan terhadap keharmonisan di timnas. Soalnya kita tahu kita ini masih ada sisa 4 pertandingan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Amat sangat disayangkan kalau menurut kami dipecat sekarang, timingnya kurang pas lah. Seenggaknya biarkan Sintayong kerja dulu, seenggaknya sampai kualifikasi selesai. Menurut kami seperti itu. Baik, tapi artinya apakah teman-teman sudah bisa menerima keputusan? Toh ini juga sudah terjadi, kemudian penunjukan pelatih juga sudah dilakukan oleh PSSI. Kami dari pihak supporter tidak bisa tidak diikut sertakan ya, diambil pendapatnya untuk kebijakan hal ini. Sangat disayangkan sih kalau suara kami, suara supporter tidak dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Ya, sangat menyesal atas pemecatannya. Semoga pelatih yang baru ini, Patrick Kluivert, bisa sesuai ekspektasi kami para supporter. Baik, kalau supporter sendiri, ini saya mendengar suara Bang Unggul ini juga seperti menahan kesedihan gitu ya. Bang Unggul, kalau teman-teman supporter itu sebetulnya pernah tidak diajak bicara oleh federasi terkait apapun itu, sepak bola, kemudian timnas dan lain sebagainya? Oh, enggak. Kita jarang sih dilibatkan untuk pengambilan keputusan, paling untuk koordinasi pertandingan. Oke, baik. Artinya kalau dari La Grande Indonesia ini sampai sekarang terasa masih berat ketika PSSI ini memutus kontrak Sintayong dari kursi pelatih Indonesia. Betul. Apalagi yang kita tahu, Coach Sintayong perlu kita apresiasi kan, banyak pencapaiannya selama melatih timnas. Jadi harusnya dikasih kesempatan sampai selesai kualifikasi. Oke, baik. Terima kasih Bang Unggul untuk awal terlebih dahulu. Ya, saya ke Bang Firzi. Bang Firzi, mungkin pertanyaan sama tadi ke Bang Unggul seperti itu. Tanggapan dari Bang Firzi sendiri
mengenai pemecatan dari Sintayong ini. Kalau dari Bang Unggul tadi kan bahwasanya ini masih begitu mengecewakan dan belum diterima di kalangan supporter seperti itu. Kalau dari Bang Firsi sendiri menanggapi pemecatan STI ini, apakah memang sudah langkah yang tepatkah atau memang harusnya tidak untuk sekarang seperti itu, Bang Firsi? Ya, langkah tepat atau enggak itu kan hanya waktu yang akan bisa menjawab ya. Federasi sudah mengambil keputusan, federasi udah mempertimbangkan setiap langkah di sepak bola itu pasti penuh resiko. Mau kita keluar menyerang, mau kita ngambil sepak pojok, kita selalu bisa kena resiko untuk sebuah serangan balik. Kita bisa kena resiko untuk menghadapi serangan lawan. Memang Sintayong dengan prestasinya luar biasa, dengan popularitasnya luar biasa. Mungkin pelatih sejak saya jadi wartawan, mungkin pelatih paling populer yang pernah saya lihat ya di depan mata para supporter. Bahkan mungkin mengalahkan almarhum Alfred Riedel ya dari 2010. Luar biasa popularitasnya dan kemampuannya di lapangan mengangkat prestasi tim yang tadinya duduk di ranking 170-an dunia naik ke ranking 120. Untuk sepanjang sejarah kita lolos ke Piala Asia babak knockout. Di Piala Asia U23 juga kita hampir satu pertandingan lagi terpaut dari Olimpiade Paris 2024 dan kita tentu saja untuk pertama kalinya ke sepanjang sejarah ke round 3 dan bahkan mengalahkan prestasi negara-negara Asia Tenggara lain di round 3 dengan jumlah perolehan 6 poin kita sekarang. Memang aneh kalau prestasi di dalam lapangan itu jadi pertimbangan utama bahwa apa yang kita lalui selama ini tuh begitu luar biasa di coachin, terus kenapa harus ada pergantian. Tapi ya kalau kita tahu bahasa yang dipakai Pak Erick Thohir kemarin di konferensi pers yang juga saya datangi, 8 kali dia mengucapkan kata dinamika hanya dalam 15 menit kurang konferensi pers itu pasti masuk besar dalam pertimbangannya federasi, termasuk bagaimana ada kata komunikasi, ada strategi, itu juga mungkin jadi perhatiannya federasi. Dan ini adalah sebuah langkah berani, sebuah langkah yang sangat nggak populer lah. Benar-benar langkah yang sangat nggak populer telah dilakukan oleh federasi dan sangat beresiko. Apalagi dengan 4 laga tersisa, di mana kita at least dalam 2 laga itu Bahrain dan China, kebutuhan kita bukan hanya seri, tapi menang. Kita tetap harus menambah 6 poin untuk mencapai angka magis 12 poin itu yang at least bisa membawa kita ke round 4 qualification. Tapi kalau memang harus diganti, makanya ini kemarin saya juga dapat banyak DM dan lain-lain ya, macam-macam nih soal timing pemecatan. Kalau saya bilang justru kalau mau mecat, kalau emang federasi udah milih mau mecat Sintayong dan itu nggak ada cara lain untuk mempertahankan dia, ya harus dilakukan sekarang. Makanya saya bilang timingnya tepat gitu. Karena setelah ronde laga Oktober kita tahu ada sesuatu di sana, dinamika yang sangat kuat di balik layar di sana. Terus kita masuk November. Kalau Oktober masuk ke November, itu emang jaraknya terlalu dekat. Sementara November ada 2 pertandingan kandang maha penting. Lawan Jepang dan lawan Arab Saudi yang kemudian kita bisa menangkan. Tapi, itu saya yakin 100% ya. Kalau misalnya Arab Saudi kita seri aja, mungkin Shin udah ditendang dari sana ya. Nggak usah kalah deh. Itu udah, PSSI sebenarnya udah siap itu untuk melakukannya saat itu juga. Tapi kita secara luar biasa, kredit sekali kepada coachin, kepada para pemain. Kita mengalahkan Arab Saudi sepanjang sejarah. Pertama kali menang lawan Arab Saudi, kalau tidak salah sejak 1958. Itu perjuangan luar biasa. Setelah itu, nggak mungkin kita bisa, nggak mungkin PSSI berani memecat coachin setelah kemenangan itu. Itu impossible. Dengan dukungan yang luar biasa. Jadi, habis itu kita masuk ke Piala AFF. Entah kenapa Piala AFF juga tetap coachin, tapi itu pilihannya federasi, mungkin harapannya masuk final atau semifinal dan tidak terjadi. Dan kemudian window paling tepat kalau keputusan itu udah diambil sekarang dan nggak bisa lebih lama lagi. Kalau lebih lama lagi akan sangat gawat bagi persiapan tim menjelang ronde Maret gitu. Baik, kalau Bang Firzi berarti melihat ini kan alasan yang disampaikan Pak Erick Thohir ini kan berkaitan dengan dinamika, strategi, yang itu mungkin hal-hal yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh supporter seperti itu. Nah, sebetulnya apakah isu-isu yang berkembang, ini mungkin Bang Firzi ada informasi nih terkait mungkin ada gap antara
Sintayong dengan beberapa pemain diaspora seperti itu. Apakah betul hal-hal semacam itu terjadi dan apakah sudah layak alasan yang disampaikan Erick Thohir itu menjadi dasar pemecatan Sintayong? Ya, ya banyak ya udah beredar kemana-mana. Saya juga tadinya udah nyiapin satu naskah untuk saya kan sejak Oktober itu saya kontak banyak orang, kontak orang-orang yang dekat dengan tim, kontak petinggi-petinggi, ngajak ngobrol, pingin tahu ada apa sih di balik layar dan lain-lain. Ya kita tahu ada banyak hal yang terjadi, tapi itu sudah terjadi dan kayaknya udah banyak juga yang bocorin dan lain-lain. Nggak patut juga kita bongkar terlebih lanjut. Tapi kalau kita lihat mungkin ya ini saya sebelum ini saya juga tadi siang diwawancara juga dengan jurnalis Korea Selatan ya, berbicara soal lebih tepatnya berbicara soal culture sih, soal budaya, perbedaan budaya terutama antara orang Korea Selatan dan orang Eropa terutama ya, di mana orang Korea Selatan yang sangat hierarkikal, sangat ini ya, ketua dan bawahan itu kan jenjangnya terlihat. Dan orang Eropa yang lebih bisa mengajak diskusi orang-orang di atasnya gitu. Ya mungkin berasal dari hal-hal seperti itu, perbedaan culture. Sebenarnya tidak ada yang salah dari mereka berdua karena mereka besar seperti itu. Tapi akhirnya jadinya adalah tubrukan kebudayaan yang dinamikanya sampai memaksa PSSI melakukan tindakan yang sangat tidak populer seperti ini di saat yang sangat genting juga bagi sepak bola kita gitu. Dan ya itu adalah resiko yang PSSI bersedia tanggung dan kayaknya dalam hal ini memang saya ngelihatnya ya dari luar, dari apa yang saya telusuri sejak kejadian-kejadian itu pada Oktober, ya memang ini pilihan yang dilakukan federasi. Ini antara memilih pelatih atau memilih tim. Dan ya kita lihat pilihannya sudah diambil sekarang. Dan ya semoga pendekatan yang PSSI lakukan dengan melakukan pendekatan cepat juga ya nih kepada Patrick Kluivert yang baru diumumkan sore ini, cepat juga kalau memang bilang bermula dari bukalapaknya Pak Erick tanggal 25 Desember, tanggal 8 ini dia udah confirm as pelatih, di mana sebelumnya namanya udah bocor kemana-mana, bahkan Fabrizio Romano udah mengabarkan bahwa Patrick akan mengambil pekerjaan. Keputusan yang sangat tepat dan semoga tidak salah langkah, karena kalau ini sampai blunder itu udah nggak tahu lagi deh ke depannya gimana. Baik. Bang Fidri, satu pertanyaan lagi sebelum ke Mas Unggul. Kalau tadi Anda sempat berbincang diajak bicara diskusi dengan wartawan Korea Selatan. Artinya di Korea Selatan ini apa media di sana bicaranya lebih ke keputusan yang dianggap salah atau seperti apa sih Bang nuansa yang ada di Korea Selatan tentang pemecatan Sintayong ini? Ya, di Korea Selatan kan mereka tahu ya pelatih-pelatih mereka banyak yang berjuang di Asia Tenggara ya. Dulu ada Pak Kang Seo, ada macam-macam lah, ada beberapa pelatih lain juga, ada Kim Panggon dulu di Malaysia. Jadi itu jadi perhatian. Coach Shin terutama karena mereka itu kan masih segar di ingatan mereka bagaimana mereka bisa mengalahkan Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018 dan itu adalah jasanya Coach Shin juga. Jadi mereka sebenarnya terkejut juga karena berita yang mereka dengar sejauh ini tuh sangat-sangat positif. Ya seperti yang prestasi-prestasi yang tadi udah kita jabarkan deh soal Coach Shin, soal prestasi-prestasinya. Nah, ketika ternyata ada kejadian-kejadian ini yang membuat langkah federasi yang diambil cukup ekstrim gitu. Coach Shin itu sebenarnya menurut tadi teman saya itu Jason Lee, dia mengatakan bahwa Coach Shin ini sebenarnya masih dipandang di Korea Selatan, bahwa ketika Jurgen Klinsmann terancam kehilangan pekerjaannya dan akhirnya kehilangan pekerjaannya, nama Coach Shin itu mereka menyiapkan dua alternatif ya, pelatih lokal, pelatih internasional. Coach Shin itu namanya ada di list, salah satu list paling tingginya lah untuk dari antara pelatih-pelatih lokal mereka, yang akhirnya mereka menunjuk Hong Myung-bo kalau nggak salah.
itu mantan bek tangguh mereka. Tapi Coach Shin ada di conversation, ada di pembicaraan untuk jadi pelatih Korea Selatan penerus. Segitunya dia masih dianggap oleh warga Korea Selatan sendiri. Jadi ya dia menanyakan pada saya apa yang terjadi gini-gini, dan dia juga menjelaskan soal yang mungkin perbedaan culture ini akhirnya bermain, akhirnya menjadi barrier ya, bahasa dan lain-lain, tentu kita tahu itu. Tapi ya di sana mereka mempertanyakan gitu, kenapa kayaknya dari luar kok baik-baik saja dan timnas relatif sukses, tapi kok langkah tegas yang diambil. Mereka takut ini mungkin akan jadi presiden buruk kepada pelatih-pelatih Asia, pelatih-pelatih Korea Selatan lain di Indonesia khususnya, bahwa kesuksesan pun nggak cukup untuk mengamankan pekerjaan mereka di region ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Firzi. Ya, saya minta tanggapannya ke Bang Unggul langsung. Bang Unggul, kalau tadi kan sudah disebutkan bahwasanya yang kita dengar juga kemarin bahwasanya alasan banyak disinggung mengenai dinamika dan juga komunikasi dan lain dinamika dan teknis dan lain sebagainya. Bang Unggul sendiri melihat hal ini, apakah adanya celah di situ, adanya dinamika yang kemudian disebut ada gap dan lain sebagainya. Apakah tidak juga memberikan rasa kelegaan dari supporter sendiri untuk kemudian melepas Sintayong, Bang Unggul? Ya, dari kami banyak juga ya melihat di media sosial dan juga pemberitaan seputar timnas terkait alasan-alasan apa saja yang dijadikan alasan untuk pemecatan Sintayong. Dan pastinya alasan kan dibuat masuk akal ya untuk diterima masyarakat umum ya. Artinya di sini kami mencoba move on, mencoba siapapun nanti pelatihnya, siapapun pemainnya di timnas, tugas kami La Grande Indonesia sebagai pemain ke-12 selalu support timnas. Mau menang, kalau seri, kami selalu ada di belakang pemain timnas. Oke. Bang Unggul, kalau kemudian saat ini sudah resmi ya ditunjuk ini Patrick Kluivert untuk sebagai pelatih timnas selanjutnya. Apakah kemudian dengan ditunjuknya Patrick Kluivert ini juga sudah mengobati rasa kekecewaan itu, atau justru ini bisa dikatakan dalam tanda kutip semakin berontak dari supporter, Bang Unggul? Menurut pandangan kami mau mencoba melihat dulu kalian Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Patrick Kluivert. Tugas beliau ini sangat berat, apalagi mengambil tongkat estafet yang sudah dijalankan Coach Shin separuh perjalanan ini. Paling kami menaruh harapan yang besar untuk pelatih yang baru. Harapan yang besar tentunya, Bang. Bang Unggul, apakah kemudian kalau dari Bang Unggul sendiri dengan kemudian ini juga mendekati sebentar lagi tanding itu kan, 2 bulan lagi tanding seperti itu. Apakah kemudian ketika ini ada pergantian pelatih, menurut Bang Unggul sendiri apakah kemudian ini juga waktu yang cukup untuk mempersiapkan nantinya tim Indonesia tampil prima, atau dari seperti Bang Unggul seperti apa melihatnya? Mudah-mudahan 2 bulan ini waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim, apalagi materi pemain sudah lumayan bagus dan didatangkan juga dari Belanda dengan alasan bahasa ya. Semoga pemain dan pelatih bisa cepat adaptasi dan bisa menerapkan skema permainan sesuai strategi pelatih. Oke, saya mau tanya ke Bang Unggul nih. Bang Unggul, ini kan pemecatan pelatih timnas saat masih disayangnya sang supporter kan ini nggak cuma sekali ini ya. Dulu 2018 pernah Luis Milla seperti itu, tiba-tiba dicopot seperti itu. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada gerakan iuran lah dari supporter-supporter untuk berapa sih kontraknya Luis Milla seperti itu biar bisa lanjut latih timnas. Kalau dibandingkan dengan pemecatan Luis Milla, apa perbedaan yang begitu kental saat Sintayong ini dipecat kemarin, Bang Unggul? Perbedaannya di rentang waktu ya, dan juga pencapaian-pencapaian yang Coach sudah jalani. Banyak pengalaman, banyak pertandingan yang sudah sama-sama kita nikmati dan patut diapresiasi. Makanya merasa kehilangan ditinggalkannya lebih dalam ketika Coach dipecat. Seperti itu, Bung. Baik, artinya memang
tadi ya prestasi-prestasi yang disinggung seperti peningkatan ranking FIFA yang sangat lonjak dari 173 ke 127, Ya. naik 46 peringkat. Kalau Bang Firzi melihat dinamika yang terjadi di kelompok supporter ini, apakah memang begitu besarnya cinta supporter terhadap Sintayong? Apakah kemudian yang terjadi saat ini adalah mereka kubu yang pro dan kontra, atau seperti apa Bang Firzi melihat kondisi supporter di Indonesia saat ini? Ya, kondisi supporter Indonesia pastinya 90% mungkin ya masih mendukung keberadaan Sintayong. Bahwa timnas akan masih seperti apapun permainannya, nama Sintayong masih harum di mata mereka. Kayak misalnya ketika di Solo kemarin untuk pertandingan terakhir fase grup Piala AFF lawan Filipina, itu timnas kan jujur aja mainnya kurang enak dipandang ya, secara menyerang banyak yang salah pengertian, operan-operan mungkin kurang nyampai, pemain-pemain kurang maksimal, akhirnya main 10 orang terus kalah. Tapi seburuk apapun timnas main ketika itu pun, setelah 90 menit berlalu, nama Sintayong masih dinyanyikan, nama Sintayong masih menggema di stadion. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Biasanya kalau timnas kalah ya banyak pelatih yang ya udah gitu, nggak dinyanyikan seperti Sintayong, dan ini merupakan dinamika yang luar biasa antara Coach Shin, kecintaan luar biasa dari para fans kepada Coach Shin, dan kecintaan yang sangat dapat dimengerti ya. Tapi di satu sisi juga saya dari pantauan mereka-mereka yang misalnya reply ke kolom komentar saya atau reply ke beberapa akun media sosial yang lain gitu, dari beberapa bulan terakhir sebenarnya mereka udah memahami kalau misalnya Shin ini kenapa-napa gitu, dalam artian kalau federasi mau bergerak untuk federasi merasa berat untuk lanjut dengan Coach Shin atas alasan apapun, itu mungkin ada 50-50 yang mungkin sudah bisa menerima gitu. Tapi itu semua tergantung dari siapa penerusnya. Kayak Luis Milla, Luis Milla tuh kalau nggak salah habis Luis Milla Simon ya. Simon McManamy. Iya, Simon McManamy ya. Simon kan dia datang dengan track record bagus, bawa Bayangkara juara dan lain-lain. Tapi akhirnya nggak juga berhasil. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin pelatih berganti itu kan suatu hal yang lumrah ya di dunia sepak bola ya. Kami di Kompas.com udah bicara dengan Mark Klok, udah bicara dengan Greg Nwokolo, udah bicara dengan berbagai pengamat sepak bola. Saya bicara dengan mantan asistennya Luis Milla, Bang Bes. Dia mengatakan perubahan itu sesuatu yang wajar di sepak bola. Tapi perubahan harus diikuti dengan perkembangan ke arah yang lebih baik. Disinilah peran mencari pengganti yang seharusnya bisa mengangkat timnas Indonesia ke level berikutnya. Karena ketika tim Pak Erik mengundang saya saya dan teman-teman media ya untuk datang meliput acara konferensi pers yang akhirnya mengumumkan kepergian Sintayong, itu adalah judul headernya adalah rencana baru untuk perkembangan timnas Indonesia. Jadi seharusnya pelatih baru itu melakukan mengangkat dari pelatih sebelumnya. Semua pergantian harus lebih baik dari sebelumnya. Dan ya kalau kita tahu nama yang ada sekarang memang dari luar masih bisa lebih baik lagi ya. Tapi kita kan akan memberi kesempatan kepada dia. Benar kata Bang Unggul tadi, kita memberi kesempatan, kita mengucapkan selamat datang kepada Patrick. Kita dengar dulu apa yang bisa dia tawarkan, terutama nanti di konferensi pers hari Minggu nanti, di mana dia akan menjabarkan, dia dan Pak Erik akan menjabarkan kenapa sih dia yang dipilih, apa penyebabnya, misi dia seperti apa, game plan permainan dia seperti apa, apakah dia tahu sepak bola Indonesia seperti apa, apakah dia tahu luar biasanya supporter-supporter kayak La Grande dalam mendukung timnas Indonesia. Nah, disitulah kita akan paham seperti apa sih ini Patrick Kluivert. Mungkin CV-nya nggak terlalu bagus, tapi kalau dia bisa memahami itu semua, dia bisa punya game plan yang bagus, yang masuk akal, yang cocok dengan para pemain kita, dan dia mengerti culture dari para pemain Garuda. Siapa tahu para supporter akan bisa menerima dia dengan jauh lebih hangat
Dan itu adalah misi yang harus Patrick Kluivert dan federasi yakinkan supporter bahwa perubahan ini menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sih. Oke. Baik, nah kita akan habis ini membahas tentang tadi ya sudah tentang pemecatan Sintayong dan sekarang tentang ditunjuknya Patrick Kluivert. Mungkin saya ke Mas Unggul deh. Mas Unggul, kalau dari supporter melihat seperti apa? Tadi Bang Firdi sudah menyampaikan, ini CV-nya nggak terlalu bagus tuh. Apalagi kalau anak sekarang bilangnya kebanting tuh kalau dibandingkan sama CV-nya Sintayong tuh. Bahkan dua asistennya ya, ada Alex Pastur dan juga ada Langsat ini disebut-sebut lebih punya CV yang lebih baik daripada Patrick Kluivert. Kalau dari Lagrande seperti apa membaca atau kemudian menanggapi terkait ditunjuknya Patrick sebagai pelatih timnas? Ya, kemarin dengar dari hasil konferensi persnya federasi, alasannya lumayan lucu ya. Mungkin satu-satunya pelatih yang mau dipanggil, yang mau datang ya. Karena pas hari Natal ya. pas tanggal 25 kan, pas hari Natal. Nah, entah itu alasan, menurut kami Lagrande itu alasan yang kurang masuk akal lah kalau satu-satunya pelatih yang mau datang. Paling ya kami beri kesempatan untuk pelatih yang baru Patrick Kluivert. Semoga bebannya nih lumayan berat karena menerima tongkat estafet dari Coach Shin. Coach Shin sudah jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami nggak ada lagi proses nih. Kami ingin Patrick Kluivert membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya harus jadi runner up di kualifikasi putaran ketiga ini yang sisa 4 pertandingan lagi. Semoga itu jadi ajang pembuktian dan bisa jadi tambahan di CV-nya Patrick Kluivert. Oke, kalau dengan embel-embel ini kan pemain legenda, pernah main di Barcelona, di AC Milan, di Ajax Amsterdam. Itu apakah menurut supporter tidak cukup kemudian untuk bekal dari Patrick menjadi pelatih timnas? Banyak juga pelatih yang mungkin bagus ketika bermain, tapi pengalaman berlatihnya kurang. Ada juga yang waktu jadi pemain dia nggak berprestasi, tapi setelah jadi pelatih banyak pencapaian. Nah, ini jadi pembuktian juga nih, apakah Patrick bisa sebagus ketika dia bermain di klub dan di timnas. Kita lihat nanti. Baik, artinya masih memberikan kesempatan untuk Patrick. Kalau tanggapan terkait ini kan baru juga diumumkan udah ada hashtag Patrick Kluivert out seperti itu. Persiapan ini kan, persiapan template. Nah ini menurut Mas Unggul ini apakah ini hanya ya mungkin masih kekecewaan, masih di suasana kekecewaan dari supporter timnas atau seperti apa sebetulnya teman-teman terutama Lagrande ini menanggapi? Ya bisa dimaklumi karena masih masih merayakan hari patah hatinya kemarin ya. Dan juga pelatih yang baru ini menanggung beban yang berat kan. Setelah pencapaian Coach Shin selama di timnas. Ya jadi wajarlah jika supporter atau netizen di sosial media banyak yang mulai neror lah istilahnya. Baik, artinya itu masih ungkapan sakit hati aja ya, Mas Unggul ya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Saya ke Bang Firzi yang kemarin ini juga isu yang cukup menarik Bang Firzi, bahwasannya EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut puluhan miliar ini dikeluarkan untuk membayar kompensasi STY seperti itu. Ada yang menyebut bahkan sampai 30 miliar seperti itu. Nah, kalau dari Bang Firzi sendiri, apakah langkah berani Erick Thohir ini kemudian bisa dikatakan sudah pas, atau kalau orang sekarang menyebutnya apakah ini blunder seperti itu, Bang Firzi? Iya, ya bayar kompensasi pasti besar ya, karena kita tahu dia hanya jalan 6 bulan dari pembaruan kontrak 2 tahun. Ya saya juga bicara dengan beberapa petinggi federasi ya terkait settlement kontraknya ini, memang nggak dikasih detail terlalu banyak, tapi kayaknya walaupun di angka puluhan, tapi kayaknya nggak setinggi yang angka-angka yang udah beredar di luar sana, karena angka ini kan tergantung dari semua variabel ya, karena Shin itu kan datang sebagai paket ya.
paket dengan semua asisten pelatihnya, pelatih kiper, analis, dengan JJ sekalipun, para penerjemah dan lain-lain. Jadi itu adalah proses yang masih berjalan. Kayaknya akan ada diskusi alot juga soal settlement ini karena ya beberapa pihak punya argumen sendirilah berapa yang masih diutangin lah. Tapi memang ke depannya kita lihat ini ada biaya yang sangat besar. Pertama, federasi emang menanggung beban popularitas ya dengan memecat Shin di saat lagi tinggi-tingginya ini. Kedua, ada beban finansial juga dalam memecat pelatih yang lagi dalam masa kontrak. Artinya duitnya banyak tuh. Belum lagi menunjuk pelatih baru di saat settlement kontrak untuk pelatih lama belum selesai dilakukan, bahkan belum dimulai. Nah, ini juga menjadi bukti ya bahwa ini PSSI duitnya berapa nih sekarang. Apalagi kabarnya akan mendapat kucuran dana dari Kemenpora sekitar 200-an M bulan ini atau bulan depan gitu untuk program-program timnas. Itu jumlah yang sangat besar juga. Jadi ya kita akan lihat ke depannya nih seperti apa gaji Kluivert seperti apa ya, itu kita nggak akan tahu detailnya, tapi mungkin nanti ke depannya akan ada sedikit bisikan-bisikan ya, kita pantau aja pemberitaan yang akan datang. Oke, menarik untuk menunggu ini juga karena memang kan uangnya udah banyak banget yang dikeluarin. Nanti ujung-ujungnya lah tiket timnas lagi yang makin naik ya kan. Ini Bang, terus terkait asisten pelatih tadi yang dari Patrick Kluivert ya, ada Alex Pastoor dan juga Denny Lansat. Anda lihat dua sosok ini seperti apa kalau dia dari track record-nya? Apakah benar lebih bagus daripada sang pelatih itu sendiri dari Patrick Kluivert atau seperti apa? Ya kalau kita lihat emang Pastoor punya pengalamannya di klub-klub Liga Belanda dan juga Lansat kita tahu dia pemain yang pernah bermain di Liga Inggris juga, mungkin bisa membantu Patrick secara taktis, secara game preparation, secara tactical plan. Itu beberapa hal yang katanya membuat federasi melihat ada kekurangan di Coach Shin dalam soal itu, tactical preparation, game plan, strategi dan lain-lain. Nah, di sini dia harus membuktikan bahwa dia lebih baik nih. Dia harus membuktikan bahwa Patrick Kluivert seorang top skor di Euro 2000 ya, orang yang selama 10 tahun lebih memegang rekor top skor di timnas Belanda, dan seorang pemain yang ketika bermain merupakan seorang pemenang Liga Champions Eropa. Kita dulu punya pelatih yang pemenang Liga Champions Asia, sekarang kita punya pelatih yang merupakan juara Liga Champions Eropa. Jadi seluruh pengalaman asistennya Patrick dan pengalaman Patrick sendiri akan sangat dibutuhkan secepat mungkin untuk membantu Garuda gitu. Karena kita tahu salah satu kesulitan timnas Indonesia dalam mencetak gol, terutama di round 3, terutama di turnamen-turnamen Piala Asia yang melibatkan lawan-lawan lebih kuat. Nah, disinilah kehadiran seorang pemain, seorang scorer handal dalam diri Patrick Kluivert mungkin bisa dia turunkan. Mungkin juga dia turun di lapangan latihan, mempraktekkan sendiri cara menendang bola, cara keeping, cara scoring. Mungkin itu yang dia bisa lakukan untuk meningkatkan peruntungan timnas Indonesia karena waktunya sangat-sangat tipis emang. Apalagi nanti akan kedatangan oleh Romeni juga, seorang striker, striker muda, striker jangkung, striker yang bisa menjadi harapan pengganti Ragnar ya untuk laga lawan Australia di mana Ragnar akan menjalani scoring, dan semoga ada kolaborasi apik antara Patrick dan juga Ole untuk menjadi game changer di lini depan gitu. Oke, terima kasih Bang Firzi. Kita juga menunggu ya kabar dari Bang Henry Satrio, ini belum masuk juga nih. Soalnya ini ada pernyataan menarik Bang dari Bang Henry Satrio ini 10 bulan yang lalu, tepatnya Februari, dalam sebuah obrolan ini dia pernah menyampaikan bahwasanya udahlah Sintayong cukup sudah lah untuk melatih timnas. Itu udah keluar tuh dari pernyataannya Bang Henry Satrio di Februari 2024. Sebetulnya menarik untuk diulik. Kalau ini Bang Firzi tadi alasannya apa? Alasannya apa Mas Gilang? Kalau dulu alasannya karena terlalu banyak
pemain naturalisasi seperti itu. Alasannya sih itu dulu. Makanya sebetulnya mengundang untuk Jadi untuk sama lebih dong. detail Iya. lagi. Oke. Kalau saya tadi apa yang disenggol sama Mas Unggul ya, tadi menyampaikan kok Erick Thohir bisa ya menyampaikan alasannya ini salah satu-satunya pelatih, satu-satunya calon pelatih yang datang interview di hari Natal. Itu yang disampaikan ke publik dan kita tidak ini berarti publik juga membacanya itu alasan penunjukan Patrick Kluivert seperti itu. Kalau Bang Firji melihatnya apakah itu memang satu dari banyak alasan yang mungkin tidak diungkapkan ke publik atau itu menjadi betul-betul pembeda akhirnya Patrick Kluivert ini dipilih karena menemui atau interview dengan Erick Thohir di hari Natal? Iya, karena Erik kabarnya membuka lapak ya, buka warung istilah dia. Nah, dari tanggal 25 sampai 30 ada 3 undangan katanya dilampirkan untuk tanggal 25 itu. Dan untuk mengetes komitmen dan keseriusan calon pelatih gitu, makanya akhirnya hanya ada satu yang datang. Saya tahu ada beberapa nama, mungkin tiga-tiganya ya saya akhirnya dapat nama-namanya dan memang nama-namanya ada yang lebih besar tapi ada juga yang nggak sebesar Patrick ketika bermain tapi pengalaman melatihnya lebih dalam lah, lebih ekstensif, lebih banyak. Tapi ya halangannya terkait antara bayaran, ya biasa lah ya, bayaran lebih mahal atau juga usianya. Tapi kita tahu juga mungkin saja Kluivert ini datang dengan usulan dari Louis van Gaal yang memang sudah ditemui beberapa kali oleh pihak PSSI karena PSSI diketahui sudah menghubungi KNVB beberapa kali untuk mencari pelatih dan juga mencari technical director itu yang kabarnya saya dapat Pak Erik udah mewawancarai sekitar 6 sampai 8 technical director tapi sampai sekarang masih belum ketemu yang cocok bagi tim nasional seperti itu. Kalau Louis van Gaal kabarnya seperti apa? Apakah itu betul-betul tidak jadi? Iya, kalau kata Ruud Gullit di media Belanda ya di Ziggo dia udah memberi selamat kepada Patrick Kluivert atas jabatannya dan dalam pembicaraan itu dia juga bertanya apakah Van Gaal akan jadi technical director, dia menjawab tidak. Singkat kata dia jawab tidak. Dia memberikan beberapa alasan ya kayak sebagai dirtek udah usianya yang sudah 73 tahun, udah gitu jarak antara Amsterdam dan Indonesia itu jauh. Dan soal kesehatan juga Van Gaal kan juga mengalami masalah yang membuat dia akhirnya pensiun lebih cepat dari dunia kepelatihan dan sekarang hanya menjadi penasehat bagi Ajax Amsterdam. Jadi ya di situ ada beberapa halangan yang membuat Van Gaal yang tadinya diperhitungkan sekarang tidak. Oke, baik, terima kasih Bang Firji. Kita sampai sudah bergabung ada Bang Hendri Satrio, Bang Hensat. Ya, apa kabar Mas? Woi, ini yang ditunggu nih, Ketua Sepak Bola Indonesia Juara SIJ. Ya, Bang Hensat, ini kan kalau langsung aja, Bang Hensat dari hampir setahun lalu lah ini Bang Hensat menyebut bahwasannya sudah cukuplah Sintayong untuk melatih timnas dan akhirnya saat ini juga PSSI sudah mengambil keputusan untuk kemudian memutus kontrak STY. Artinya Bang Hensat ini sudah langkah yang begitu tepatkah atau seperti apa Bang Hensat sekarang melihatnya? Ya kan langkahnya sudah diambil ya, sudah diputuskan. Jadi menurut saya ya kita move on aja dengan pelatih Kluivert ini nantinya mau seperti apa. Karena alasan utamanya adalah komunikasi. Kalau memang demikian artinya seharusnya komunikasi antara pemain dengan manajemen kepelatihan sudah bisa di-solve dan kita menunggu hasilnya saja. Jadi kan sebetulnya concern dari kami adalah haus akan juara ya. Jadi karena kemarin AFF juga terakhir kembali kita gagal juara setelah berkali-kali gagal juara lagi. Nah ini sekarang sudah ada manajemen baru ya kita tunggu nanti hasilnya seperti apa gitu. Yang jelas kan katanya akan ada beberapa main-main diaspora naturalisasi lagi yang masuk. Nah mudah-mudahan dengan adanya manajemen kepelatihan baru ini bisa lebih baik lagi hasilnya gitu. Kan tantangannya Patrick kan sebenarnya membuktikan ke
pada pecinta bola Indonesia, kepada rakyat Indonesia bahwa memang dia bisa membawa timnas ini menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tadi Ya. saya dengarkan Mas Unggul, Mas Virji bicara bagaimana harapan dan kemudian beberapa catatan dari timnas. Saya rasa semuanya sudah memahami itu, dan saya juga bersepakat dengan catatan-catatan itu. Hanya memang waktunya tidak lama untuk bebenah dan mempersiapkan timnas secara utuh gitu ya. Tapi memang sekali lagi karena sudah diputuskan juga, saya lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada manajemen kepelatihan yang sekarang untuk bisa membuktikan ya kepada rakyat Indonesia bahwa ini adalah pilihan tepat. Saya setuju juga dengan beberapa catatan teman-teman sepak bola Indonesia yang mempertanyakan tentang prestasi Clifford ya. Tapi dari berbagai hal itu ya tetap saja kita mesti juga memberikan kesempatan, karena kan ada juga pelatih yang sama sekali tidak memiliki pengalaman kemudian diberikan pengalaman dan akhirnya hasilnya juga baik. Tapi menurut saya juga adalah tentang budaya di timnas ya. Mungkin dengan 5 tahun Sintayong berada di timnas, itu ada budaya tersendiri yang dia bawa gitu. Mudah-mudahan dengan manajemen kepelatihan yang baru ini budayanya sudah cepat berubah. Dan satu lagi yang menurut saya juga penting ya, bagaimana Clifford dan manajemen pelatih yang baru ini berkomunikasi dengan pelatih-pelatih Indonesia lainnya, termasuk juga pelatih-pelatih di klub gitu. Karena memang ada beberapa catatan juga di zaman Sintayong, misalnya antara Sintayong dengan Indra Safri, misalnya itu kan sudah tidak lagi menjadi rahasia, sudah menjadi pengetahuan umum bagaimana ada persaingan di antara mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan manajemen kepelatihan yang baru ini tidak perlu terjadi, karena satu Indonesia untuk Indonesia yang juara. Gitu. Baik Bang Henry, udah lengkap semua nih, pertanyaannya udah dijawab semua nih, sekali ini jawab Bang Henry. Tapi Bang Henry, betulkah pernyataan saya di awal tadi, Milani di awal tadi, bahwa saya 10 bulan yang lalu benar Bang Hensat sudah ada pendapat yang nggak populer tuh, bahwasanya sudah cukup lah Sintayong melatih Indonesia. Itu betulkah alasannya karena memang faktor kebanyakan naturalisasi atau ada faktor lain Bang Henry? Justru karena naturalisasi harusnya Sintayong waktu itu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Saya sih memperhatikan bahwa dengan adanya kekuatan pemain naturalisasi, seharusnya kita timnas yang lebih baik. Secara level memang iya. Tapi waktu itu pendapat saya mengatakan bahwa begini, sejarahnya sebuah timnas sepak bola negara itu akan dicatat oleh negara karena dia juara, bukan peningkatan level FIFA-nya. Nah itu makanya sebetulnya sih pembicaraan itu karena memang rasa haus saya untuk juara ya. Iya memang ada proses lah, ada yang diinin, yang dihituin gitu, betul. Tapi pada saat proses itu berlangsung, kita bisa juga juara SEA Games gitu ya. Dan memang dengan adanya kepelatihan yang baru ini, saya gini ya Mas, sebetulnya saya kaget juga sih secepat itu diganti ya. Tadinya saya pikir menghabiskan minimal pertandingan kandang yang akan datang terjadi, atau minimal 2 pertandingan ke depan lah, baru kemudian ada evaluasi. Nah seperti pergantian seperti ini yang mendadak kan seolah-olah memang karena hasil AFF ya, padahal dari awal sudah dikatakan AFF bukan target gitu. Nah itu juga saya jadi catatan sendiri sih pada saat dikatakan AFF bukan target, dan kemudian pemain-pemainnya juga notabene pemain-pemain baru gitu. Saya menganggapnya emang sengaja dilepas itu. Padahal kalau misalnya kita anggap hitung-hitungan mudah ya, karena kita punya tim nasional yang sudah pernah juara SEA Games, kalau kemudian mau regenerasi misalnya, itu bisa aja tim nasional yang SEA Games itu kan dimainkan di AFF. Tapi kan ternyata kemarin nggak gitu ya. Tapi lagi-lagi itu kan sudah berlalu, dan mestinya kita menatap mudah-mudahan Indonesia yang lebih juara. Kalau saya memang gini ya, saya senang sih level kita naik ya, meningkat, senang banget gitu. Tapi saya punya catatan sendiri terhadap para juara itu.
Kayak misalnya kita tahu Yunani pernah juara Eropa, Denmark pernah juara Eropa. Tapi kita kan juga nggak pernah menanyakan kira-kira, atau kita nggak ada yang tahu juga level di urutan FIFA kali ini Denmark dan Yunani itu urutan berapa. Tapi mereka pernah juara gitu. Itu yang itu sebenarnya yang saya rindukan sih. Makanya waktu kemenangan SEA Games kemarin itu mengobati rasa haus yang luar biasa. Kemenangan lawan negara-negara besar seperti Arab Saudi kemarin oke lah. Membawa kita memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi kan dalam sepak bola Arab Saudi juga pernah mengalahkan Argentina, tapi Argentina yang juara. Jadi lagi-lagi yang juara itu. Mudah-mudahan ini ujungnya saya nggak tahu dari mana sih ini. Apakah kemudian kita berhasil lolos ke Piala Dunia atau peringkat kita naik. Tapi at least kegundahan sebagai juara itu dipenuhi. Ya saya paham lah, pasti semuanya akan bilang itu ada prosesnya yang ngerti. Tapi kalau ada yang juara deket dulu mestinya didapatkan, itu kan juga enak gitu. Sekarang prosesnya sudah oke menurut saya. Pemain-pemain naturalisasinya bahkan mau ditambah katanya. Nah dengan kekuatan pemain naturalisasi, kemudian Clifford datang, mestinya sih ada harapan baru ya. Terima kasih Coach Sintayong sudah membuat tim kita ditakuti saat ini di ASEAN, bahkan di Asia. Tapi tetap saja kalau saya catatannya adalah juara. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Hendri. Dan ini karena keterbatasan waktu juga, kita akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama dari Presiden Kelompok Supporter Timnas La Grande Indonesia, ada Mas Unggul. Silakan untuk closing statementnya Mas Unggul. Harapannya apa nih dengan pelatih baru Patrick Kluivert? Harapannya tidak ada lagi perjudian karena kami mendukung timnas bukan sekedar drama. Selamat bertugas Patrick Kluivert, bawa kami ke Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Mas Unggul. Ya, Bang Firzi, silakan closing statement. Ya, untuk Patrick Kluivert pasti selamat datang ke Indonesia, selamat datang ke Timnas Indonesia. Kita pasti akan menunggu gebrakannya. Waktu nggak banyak, perjuangan Patrick pasti akan luar biasa sulit memenangkan laga di lapangan dan memenangkan fans sepak bola Indonesia di luar lapangan. Pekerjaan maha sulit, tapi semoga bisa melewati ujian dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih juga Coach Sintayong atas jasa-jasanya selama ini. Terima kasih atas 5 tahun yang luar biasa yang memberikan banyak dinamika petualangan positif kepada sepak bola Indonesia dan semua prestasi yang telah diraih ya. Itu adalah hal luar biasa, dan anytime Coach Shin mau balik sih saya yakin kalau kepemimpinan PSSI ya akhirnya bergeser ke arah hal yang baru lagi, mungkin ada pergantian di pucuk, pasti fans sepak bola Indonesia akan menerima Coach Shin dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih Bang Firzi. Terakhir dari Bang Hensat, silakan untuk closing statementnya. Oh itu tadi menarik closingnya Mas Unggul tuh ya, jangan ada perjudian, saya setuju tuh Mas. Jadi apa yang ada dipasang yang terbaik supaya kita bisa menang lah dan kemudian meraih hal-hal yang kita harapkan. Ya selamat datang Patrick. Tidak mudah tentunya menjadi pelatih timnas Indonesia saat ini karena pecinta sepak bola Indonesia sudah memiliki standar sendiri terhadap arti sebuah prestasi bagi timnas Indonesia. Terima kasih Tribun mengundang saya. Terima kasih banyak Mas Unggul, Mas Firzi. Baik, terima kasih sekali lagi untuk 3 narasumber, Bang Hensat, terima kasih, kemudian Mas Unggul dan juga Bang Firzi. Terima kasih, kita jumpa lagi lain kesempatan, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, demikian Tribuners perbincangan dalam program Overview edisi hari ini. Pasti menjadi harapan kita semua, semoga Patrick Kluivert memberikan prestasi untuk timnas Indonesia dan juga sekali lagi terima kasih untuk Sintayong. Ya. Baik, sampai di sini perbincangan kali ini. Saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Rasti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.